ketika masyarakat tidak tercover dalam daftar pemilih tetap, ini akan berdampak bagaimana masyarakat tidak akan bisa menggunakan hak pilihnya di tahapan pungut itu. Jadi harapan Bawaslu, ayo jangan apatis terhadap penyelenggaraan pemilu dan pemilihan. Kesuksesan sebuah penyelenggaraan itu bukan hanya ditentukan oleh penyelenggara itu sendiri. Sebelum saya coba jawab, saya minum Ya, kopi iya, dulu ya. silakan, Pak. Ini kan namanya ngopi Podcast dong. ngopi dong, Bang. Boleh, Pak? Kita ngopi dulu. Ngopi dulu, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo sahabat Bawaslu dimanapun kalian berada. Kembali lagi di podcast Ngopi Dong, Ngobrol Pemilu Donggala bersama Bawaslu Kabupaten Donggala. Nah, pada sesi kali ini saya sudah ditemani oleh anggota Bawaslu Kabupaten Donggala, Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan Partisipasi Masyarakat, dan Humas, Bapak Minhar ST. Terima kasih banyak Pak Minhar sudah Sama-sama, meluangkan Pak Fadil. waktunya untuk hadir di podcast Ngopi Dong. Sehat ya Pak? Alhamdulillah sehat Pak Fadil. Nah, selamat datang sekali lagi di podcast Ngopi Dong ini Pak. Sebelum melangkah lebih jauh Pak, saya ingin mengetahui terlebih dahulu terkait posisi Bawaslu ini seperti apa sih Pak menurut Bapak? Baik, terima kasih Pak Fadil. Sebelum masuk ke situ, tentu saya perlu menyampaikan dulu bahwa dalam penyelenggaraan pemilu maupun pemilihan ada lembaga yang diberikan kewenangan, tugas dan kewenangan untuk melaksanakan penyelenggaraan pemilu dan pemilihan. Yang pertama itu sering kita kenal dengan lembaga KPU. KPU itu sampai pada tingkat TPS jajarannya. Kemudian yang kedua, lembaga Bawaslu. Juga demikian sampai pada tingkat TPS. Dan terakhir, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang sering kita kenal dengan DKPP. Jadi ada 3 lembaga penyelenggara yang diberikan kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan pemilu untuk melaksanakan penyelenggaraan pemilu dan pemilihan. Oke, kita lanjut. Sebelum masuk itu, saya lanjut lagi sedikit. Boleh. Kita fokus pada lembaga Bawaslu. Tadi pertanyaannya terkait Bawaslu. Posisinya di mana? Posisi Bawaslu. Bawaslu berdasarkan tugas dan kewenangannya diberikan tugas sebagai lembaga pengawas. Bukan hanya itu sebagai tugas sebagai pengawas, tapi lembaga ini diberikan kewenangan selain pengawasan, di situ ada pencegahan. Bukan hanya pencegahan, di situ juga ada penanganan pelanggaran dan sengketa yang ditangani oleh Bawaslu. Saya kira itu saja secara singkat dulu saya sampaikan Pak Fadil. Cukup banyak juga ya sebetulnya pekerjaan Bawaslu ini. Cukup banyak Pak Fadil. Dan Pak Minhar ini kan sebagai koordinator divisi yang saya aja tadi hampir kecelakaan gitu ya menyebutkan ya, karena panjang sekali teman-teman. Divisi Hukum Pencegahan Parmas dan Humas itu sebetulnya kerjanya ngapain aja sih Pak? Baik Pak Fadil, sebelum masuk ke situ juga saya perlu sampaikan bahwa di lembaga Bawaslu ini ada terbagi khusus untuk Kabupaten Donggala, Bawaslu Kabupaten Donggala itu ada terbagi 3 pimpinan. Tentu dari 3 pimpinan ini ada yang diberikan kewenangan sebagai ketua. Kemudian ada 2 anggota. Jadi terkait tugas tadi yang
tanyakan apa ya? Tugas dari divisi yang Bapak ampu gitu, Iya, divisi hukum terkait pencegahan. tugas dari divisi yang saya ampu sebelum masuk situ, saya coba sampaikan bahwa tadi tiga pimpinan. Yang pertama sebagai ketua juga mengampu divisi SDM. Hmm, Kemudian anggota yang mengampu divisi penanganan pelanggaran hukum, hukum, pencegahan. pencegahan, humas dan hubal. Itu divisi yang saya ampu. Kemudian ada divisi sengketa dan penanganan pelanggaran. Terkait divisi yang saya ampu, terkait divisi pencegahan, hukum pencegahan, humas dan hubal, itu lebih fokus pada soal bagaimana divisi ini bisa melakukan analisis, kajian maupun sosialisasi terhadap produk hukum yang berkaitan soal penyelenggaraan pemilu maupun pemilihan. Dan bukan hanya itu, divisi ini juga mengampu soal bagaimana eh, ada upaya-upaya pencegahan, ada tindakan-tindakan pencegahan yang dilakukan oleh divisi ini selain melakukan pengawasan. Kemudian di situ juga masuk bagaimana divisi ini bisa memberikan edukasi, sosialisasi kepada masyarakat. Itu masuk pada bagaimana hubungan masyarakat itu sendiri, humasnya. Saya kira itu dulu Pak Fadil. Oh ya. Nah, dari pengalaman Bapak, karena ini kan divisi ini tuh sangat banyak ya Pak kerjanya, dan menurut saya jadi hal yang krusial di Bawaslu. Karena kalau misalnya bisa saya lihat itu semakin baiknya pencegahan dan pengawasan, ya semakin minim juga nanti penanganan pelanggaran yang ada gitu ya. Nah, dari pengalaman Bapak sendiri nih Pak selama menjadi anggota Bawaslu, eh, bagian mana yang paling krusial dan sering bersentuhan langsung dengan masyarakat dari berbagai tahapan pemiluan gitu Pak? Jadi terkait tahapan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, saya kira yang pertama itu di tahapan pemutakhiran data pemilih DPT gitu. DPT. Kenapa saya katakan bersentuhan langsung kepada masyarakat? Karena masyarakat salah satu salah satu instrumen dalam penyelenggaraan pemilu maupun pemilihan. Masyarakat dalam hal ini sebagai eh, pemilih. Ketika masyarakat tidak tercover dalam daftar pemilih tetap, ini akan berdampak bagaimana masyarakat tidak akan bisa menggunakan hak pilihnya di tahapan pungut itu. Maka perlu kiranya penyelenggara itu harus memaksimalkan bagaimana masyarakat ini bisa terdata sebagai pemilih. Kemudian yang kedua, tahapan yang langsung bersentuhan kepada masyarakat di tahapan kampanye. Kenapa saya katakan di tahapan kampanye? Karena masyarakat tentunya akan mendapatkan edukasi. Edukasi bagaimana sosok calon yang akan dipilih. Saya kira dua tahapan ini yang krusial bersentuhan langsung terhadap Masyarakat ya. masyarakat. Kalau misalnya ini Pak Minhar, karena saya rasa bicara tentang pengawasan, rasanya Bawaslu pun nggak mungkin berjalan sendiri. Tentu membutuhkan peran masyarakat dalam segi pengawasan tersebut. Nah, sejauh ini peran masyarakat yang bisa dilakukan untuk pengawasan pemilu itu bagaimana sih Pak? Ya, peran masyarakat tentu Bawaslu sangat mengharapkan.
karena lembaga ini tidak akan bisa mengcover seluruh tahapan yang ada. Tentu bahwa lembaga ini membutuhkan membutuhkan masyarakat untuk bisa proaktif dalam pengawasan partisipatif, ya. Karena kalau kita melihat dari kuantitas, bukan kualitas ya, dari kuantitas eh, jajaran lembaga ini tidak sebanding dengan orang yang sangat diawasi, sedikit SDM sangat pengawasan sedikit ya. SDM Betul. yang ada di lembaga itu. Sehingga Bawaslu sangat mengharapkan bagaimana peran masyarakat ikut berpartisipasi dalam pengawasan partisipatif. Jadi inti dari pengawasan partisipatif itu pengawasan yang melibatkan masyarakat maupun stakeholder yang ada. Bisa disebutkan Pak contoh sederhananya pengawasan partisipatif yang bisa dilakukan oleh masyarakat itu seperti apa, Pak? Pengawasan partisipatif yang bisa dilakukan oleh masyarakat sebenarnya banyak yang bisa dilakukan oleh masyarakat. Salah satunya masyarakat peduli akan terselenggaranya penyelenggaraan pemilu dan pemilihan ini sesuai dengan harapan kita bersama. Peran masyarakat bisa sebagai sebagai salah satu yang ikut mengawasi di tahapan itu. Ketika masyarakat itu menemukan ada dugaan pelanggaran, maka masyarakat bisa melaporkan ke lembaga Bawaslu. Betul. Karena kita juga banyak ya Pak jajarannya sampai ke tingkat desa. Betul. Jadi informasi yang disampaikan masyarakat itu menjadi informasi awal bagi Bawaslu untuk menindaklanjuti terkait keterpenuhan unsur formil dan material terkait adanya dugaan pelanggaran itu. Berarti kalau seperti itu pernah dong ya Pak Bawaslu Donggala ini melakukan kegiatan-kegiatan yang melibatkan masyarakat. Kalau saya tidak salah pernah membaca beritanya itu tentang kampung pengawasan. Itu seperti apa ya Pak? Iya. Jadi Bawaslu Donggala, khususnya Bawaslu Donggala terkait pengawasan partisipatif ini sudah banyak melibatkan masyarakat dalam pengawasan partisipatif. Tadi yang disampaikan Pak Fadil, ada pengawasan yang kita canangkan itu kampung anti politik uang. Kampung anti politik uang. Kemarin di pemilu maupun pemilihan kita ada di 6 kecamatan yang kita sudah coba canangkan sebagai desa anti politik uang, yang kita singkat itu biasa APU. Ya. Jadi kita coba canangkan, awalnya kita coba silaturahim dan koordinasi dengan pemerintah setempat dan tokoh-tokoh masyarakat yang ada di wilayah situ, bagaimana masyarakat itu peduli terhadap ini salah satu penyakit dalam setiap penyelenggaraan pemilu maupun pemilihan itu terkait money politik. Maka salah satu upaya pencegahan Bawaslu Kabupaten Donggala itu membentuk yang namanya kampung anti politik uang. Kampung APU. Nah, kampung APU. Keren juga namanya teman-teman. Ya. Sehingga itulah yang menjadi salah satu alternatif lembaga Bawaslu Kabupaten Donggala terkait upaya-upaya pencegahan itu. Salah satu upaya untuk agar masyarakat bisa terlibat aktif dalam kegiatan pengawasan. Ya.
karena agar terciptanya pemilu yang adil gitu. Iya, betul. Nah, sekarang ini kan Pak Minhar, kalau kita ini hidup di era media sosial, segala informasi sangat mudah untuk tersebar. Nah, di divisi humas yang Bapak ampu pun tentu punya peran penting Betul, dalam betul. menyampaikan informasi yang benar ke publik. Nah, bagaimana Bawaslu Donggala memastikan informasi yang diterima masyarakat itu akurat dan tidak menyesatkan gitu. Baik, Pak Fadil. Sebelum saya coba jawab, saya minum Ya, kopi iya, dulu ya. silakan, Pak. Ini kan namanya podcast ngopi ngopi dong. dong, Bang. Boleh, Pak? Jadi kita ngopi dulu. Ngopi dulu, Pak. Jadi saya lanjut Pak Fadil ya. Terkait bagaimana Bawaslu itu bisa memberikan informasi yang tidak menyesatkan, Iya, yang akurat dan tidak yang menyesatkan. akurat. Jadi begini, Bawaslu dalam hal ini dalam memfilter semua informasi-informasi yang akan tersampaikan ke publik, tentu itu tidak semudah itu. Jadi Bawaslu dalam hal ini, kalau kita melihat pengalaman sebelumnya, Bawaslu Donggala ini mengajak Dinas Kominfo dalam hal untuk memfilter mana informasi yang betul-betul Yang benar, bukan hoax ya, Iya, hoax ya. hoax. Ya, itu kita coba ini. Begini, Bawaslu tentu melihat informasi-informasi yang ada. Ketika Bawaslu menemukan ada informasi yang menyesatkan, yang hoax, karena begini Pak Fadil, di tahapan itu condong ada informasi-informasi yang tentu menyesatkan Sangat banyak itu, Pak, pemilih, pasti. sangat banyak. Lebih khusus lagi soal SARA. Iya. Ini kan banyak Wih. yang memberikan bagaimana informasi itu bisa membenturkan soal SARA. Jadi Bawaslu, dalam hal ini Bawaslu Kabupaten Donggala, dalam mengkanter informasi itu, kita mengajak Dinas Kominfo Bekerja sama dengan bekerja sama dengan Dinas Kominfo. Itu kita coba filter. Bagaimana cara memfilternya? Tentu kita coba menyampaikan ada informasi yang kita sampaikan melalui humas kita, menyampaikan bagaimana mengkanter itu, memberikan informasi yang sebenarnya kepada masyarakat melalui akses media yang kita miliki. Jadi itulah yang kita coba lakukan untuk meluruskan informasi yang menyesatkan itu. Jadi Bawaslu Donggala pun memaksimalkan Betul Pak Fadil. media-media sosial yang dimiliki oleh Bawaslu. Betul. Yang saya lihat pun banyak, ada Instagram, ada TikTok, ada YouTube, Betul. ada Facebook juga. Nanti teman-teman bisa cek di kanal-kanal media sosialnya Bawaslu Donggala. Menurut Bapak, seberapa penting sih Pak terkait literasi kepemiluan bagi masyarakat saat ini? Terkait seberapa penting literasi untuk masyarakat, saya kira sangat penting. Karena kesuksesan penyelenggaraan pemilu itu ada pada pemilih, masyarakat itu sendiri yang menggunakan hak pilihnya. Jadi bagaimana masyarakat itu bisa mendapatkan informasi dalam kapasitasnya sebagai pemilih. Jadi seberapa penting, yaitu bagaimana masyarakat bisa mendapatkan terkait tahapan itu sendiri. Apa yang semestinya yang diperbolehkan maupun yang tidak diperbolehkan dalam tahapan pemilu maupun pemilihan. Jadi di sini hadir Bawaslu untuk memberikan edukasi, untuk menambah
literasi kepada masyarakat untuk bisa memahami seperti apa penyelenggaraan pemilu dan pemilihan itu sendiri. Saya kira Sangat kalau sangat sangat penting ya. penting. Betul, Pak. Nah, mungkin untuk sebagai pesan terakhir nih Pak dari Bapak sebelum mengakhiri sesi ini, apa pesan Bapak untuk masyarakat Donggala terkait pemilu dan pengawasan ke depan? Juga mungkin ada harapan Bapak kepada generasi-generasi muda nih, Gen Z, untuk biar gak apatis ataupun biar mau untuk ikut dalam keterlibatannya untuk bisa terlibat dalam demokrasi kita. Baik Pak Fadil, saya kira ini yang penting harus saya Karena sampaikan ini berkelanjutan Pak, untuk masalahnya ya. generasi-generasi kita ini. Saya kira begini, pesan dan harapan sebagai penyelenggara khususnya untuk Bawaslu Kabupaten Donggala, pesan dan harapan saya untuk masyarakat Kabupaten Donggala khususnya, ini khusus untuk pemilih kaum Muda. Z, Ya, pemilih pemilih muda. muda. Karena kita pahami bersama bahwa pemilih kaum Z ini lebih pada untuk untuk melakukan edukasi itu lebih banyak menggunakan Betul, media sosial. media sosial. Jadi harapan Bawaslu, ayo jangan apatis terhadap penyelenggaraan pemilu dan pemilihan. Kesuksesan sebuah penyelenggaraan itu bukan hanya ditentukan oleh penyelenggara itu sendiri. Makanya untuk teman-teman kaum milenial khususnya, ayo berikan edukasi kepada masyarakat bagaimana masyarakat itu bisa memahami dan bisa bisa mengetahui sejauh mana peran masyarakat itu sendiri. Jadi berikan edukasi kepada masyarakat melalui Media sosial dimaksimalkan. menjadi sesuatu hal yang lebih bermanfaat gitu ya. Sangat bermanfaat karena bukan hanya kaum milenial yang menggunakan media sosial, justru generasi-generasi yang lainnya juga, generasi X, generasi milenial, itu semua saat ini lebih aktif di media sosial. Jadi olehnya itu, ayo mari kita sama-sama berikan edukasi kepada masyarakat melalui informasi-informasi yang tidak menyesatkan. Kalau ada informasi yang menyesatkan, boleh diluruskan melalui jari-jari teman-teman milenial. Saya kira seperti itu Pak Fadil. Baik. Terima kasih banyak Pak Minhar atas obrolan yang sangat mencerahkan pada sesi kali ini. Sobat Ngopi Dong, dari obrolan hari ini kita jadi paham bahwa menjaga pemilu dan demokrasi itu tidak hanya tugas penyelenggara. Betul. Tetapi tugas kita semua juga sebagai warga negara. Saya Fadil pamit undur diri, sampai ketemu di episode Ngopi Dong selanjutnya. Terima kasih banyak kepada Pak Minhar. Terima kasih banyak Pak Fadil.